Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Irfadila 22 MPI 1. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen keuangan lembaga pendidikan. Di sini ada 3 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu definisi manajemen keuangan menurut teori dan ahli. Yang kedua yaitu tujuan manajemen keuangan, dan yang ketiga yaitu fungsi manajemen keuangan. Adapun pengertian manajemen keuangan secara umum, manajemen keuangan adalah aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan dan penyimpanan dana. Selain itu juga menyangkut perencanaan dana dan pemilihan aset. Manajemen keuangan adalah aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan dan berhubungan dengan bagaimana cara perusahaan memperoleh dana, pengalokasian dana, dan pembagian hasil keuntungan perusahaan guna mencapai tujuan dari perusahaan. Adapun pengertian manajemen keuangan menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Gerstenberg. Menurut Gerstenberg, manajemen keuangan secara umum bisa didefinisikan sebagai cara bagaimana sebuah perusahaan memperoleh modal berupa uang, bagaimana cara mereka menggunakan uang tersebut, dan bagaimana cara mereka mendistribusikannya. Yang kedua yaitu menurut Liefman. Liefman menyebutkan bahwa manajemen keuangan adalah upaya menyediakan dana yang ada untuk memperoleh aktiva. Dan yang ketiga yaitu menurut Erlina SE. Menurut Erlina SE, yang dimaksud dengan manajemen keuangan adalah pengaturan terhadap aspek-aspek keuangan sebuah perusahaan. Aspek-aspek tersebut mencakup raising fund atau mencari dana, dan allocation of fund mengatur alokasi penggunaan dana agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Yang keempat menurut Bambang Rianto, Bambang Rianto mengatakan manajemen keuangan merupakan semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan upaya untuk memperoleh uang yang dibutuhkan dengan biaya serendah mungkin. Syarat-syarat yang membawa keuntungan maksimal serta memanfaatkan dana tersebut dengan cara paling efisien. Adapun tujuan manajemen keuangan, yang pertama yaitu optimalisasi keuangan. Dengan pos keuangan yang Anda punya, Anda harus mengoptimalkannya. Misal, Anda perlu melihat sektor yang menguntungkan bagi perusahaan. Jika ada sektor yang belum menguntungkan, alangkah lebih baik diurungkan. Yang kedua yaitu memantau arus kas. Jika Anda dipercaya perusahaan untuk memantau arus kas, perlu diperhatikan dengan seksama. Misal, jangan sampai melakukan pengeluaran melebihi pemasukan. Hal tersebut akan berdampak negatif bagi perusahaan. Jika ada pemasukan yang lebih, Anda bisa menjadikannya modal untuk pengembangan produk berikutnya, yaitu memaksimalkan laba dengan melakukan perencanaan keuangan yang tepat, maka perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, tujuan yang ketiga ini penting bagi Anda. Di dalam perusahaan, menyiapkan modal yang seimbang. Anda harus memperhitungkan dengan cermat dan tepat bahwa pengaturan modal harus seimbang. Mana modal yang dimiliki dan mana modal yang berasal dari pinjaman. Dengan demikian, keuangan perusahaan akan tetap stabil. Yang kelima yaitu mengurangi risiko apa saja yang semestinya dikontrol dalam manajemen keuangan. Pengambilan keputusan adalah jawabannya. Anda harus benar-benar menimbang bagaimana dan kapan keputusan harus diambil. Penentuan keputusan berdampak pada kelangsungan perusahaan. Yang keenam yaitu memastikan perusahaan tetap survive. Jika Anda adalah manajer keuangan, tentu saja Anda harus memikirkan bagaimana cara perusahaan tetap survive, mulai dari membayar gaji karyawan, sewa kantor, ongkos produksi, hingga biaya promosi. Nah, adapun fungsi dari manajemen keuangan itu sendiri. Fungsi manajemen keuangan yang harus diperhatikan di antaranya adalah yang pertama yaitu perencanaan. Dalam melakukan manajemen ini, maka yang perlu Anda perhatikan pertama kali adalah perencanaan. Nah, perencanaan dapat meliputi bagaimana cara merencanakan uang kas, arus kas, dan menghitung laba dan rugi. Yang kedua yaitu alokasi keuangan. Ketika hendak mengalokasikan dana, maka harus benar-benar tepat dan teliti mana dana yang diperlukan untuk produksi maupun mana dana yang dibutuhkan untuk promosi. Jika segalanya jelas, menjadi lebih mudah untuk melakukan alokasi dana. Yang ketiga yaitu kontrol keuangan. Jika telah melakukan alokasi keuangan, yang selanjutnya adalah kontrol. Tanpa adanya pengawasan, manajemen keuangan bisa menjadi tidak rapi. Selain pengawasan, perlu dilakukan evaluasi. Hal tersebut untuk melihat apa
terakhir yang perlu Anda lakukan adalah membuat laporan keuangan. Mengapa ini penting? Sebab dari laporan keuangan maka terlihat apakah keadaan keuangan perusahaan baik atau kurang baik. Maka dari itu dalam menyajikan laporan keuangan harus terbuka dan transparan. Mungkin hanya itu dari saya, mohon dimaafkan. Wallahumma